Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi zonasi KKPD Randayan dan jenis-jenis ikan dilindungi di Pulau Lumbukutan, Kalimantan Barat. Pertama, pendahuluan. Kawasan Konservasi Perairan Daerah atau KKPD Pulau Randayan terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Kawasan terdiri dari beberapa pulau, di antaranya Pulau Randayan, Lumbukutan, Kabung, Penata Besar, Penata Kecil, Semesak, Baru, dan Pulau. Seluas sejauh ini, sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan potensi perairan di wilayah KKPD untuk kegiatan penangkapan ikan dan wisata. Tren berwisata di KKPD Randayan juga semakin diminati masyarakat luas. Potensi tersebut mendorong masyarakat untuk turut serta mengambil peran sebagai pelaku wisata, seperti sebagai pengelola homestay, tour guide, kapal wisata, rumah makan, dan sebagai penyedia jasa paket wisata. Hal ini jika tidak ada pemahaman yang benar dari masyarakat tentang zonasi KKP Randayan, akan menimbulkan potensi penyalahgunaan peruntukan kawasan tersebut. Berdasarkan perkembangan pemanfaatan potensi KKPD Randayan tersebut, maka ada dua permasalahan, yaitu masih terbatasnya pemahaman pengetahuan dan wawasan dari masyarakat tentang jenis-jenis ikan yang dilindungi dan zonasi KKPD Randayan. Mitra kegiatan dalam PKM ini adalah masyarakat Desa Pulau Lumbukutan, terutama nelayan dan pelaku pariwisata. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi mitra, maka solusinya adalah sosialisasi tentang jenis-jenis ikan dilindungi dan zonasi KKPD Randayan. Target luaran dari kegiatan PKM ini adalah mitra meningkat pengetahuan dan wawasannya tentang jenis-jenis ikan dilindungi dan zonasi KKPD Randayan. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu isu-isu global dan nasional dari pengelolaannya. Jenis-jenis ikan yang dilindungi dalam penangkapan ikan di wilayah KKPD Randayan masih banyak, dan beberapa nelayan masih menangkap atau menyimpan jenis ikan yang dilindungi tersebut. Hal ini disebabkan masih banyak nelayan yang belum mengetahui jenis-jenis ikan yang termasuk yang dilindungi. Kegiatan perlindungan terhadap jenis ikan yang dilindungi tidak hanya merupakan upaya penyelamatan spesies hewan laut yang hampir punah, namun juga terkait masalah lingkungan secara global. Menurut Safriliani dan Sunarsi 2020, kegiatan perlindungan spesies hewan laut yang hampir punah juga terkait dengan masalah lingkungan secara global. Menurut Aditya dan Al-Fatih 2017, Febriani dan Hafsar 2020. Penangkapan besar-besaran terhadap beberapa jenis ikan dilindungi, misalnya hiu, dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut yang akan berdampak negatif bagi ketahanan pangan. Selanjutnya, isu-isu strategis dari pengelolaannya. Masyarakat yang menetap di kawasan KKPD Randayan terpusat di Pulau Lumbukutan dan Randayan, serta sebagian kecil lainnya tersebar merantau di pulau sekitarnya. Sebagian masyarakat tersebut adalah nelayan tradisional yang melakukan usaha dalam bentuk skala kecil dan menengah. Jenis-jenis ikan yang dilindungi dalam penangkapan ikan di wilayah KKPD Randayan masih banyak, dan beberapa nelayan masih menangkap atau menyimpan jenis ikan yang dilindungi tersebut. Hal ini disebabkan masih banyak nelayan yang belum mengetahui jenis-jenis ikan yang termasuk yang dilindungi. Selanjutnya, metode kegiatan PKM.
Tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari orientasi dan pelaksanaan sosialisasi kegiatan dan monitoring 24 peserta evaluasi kegiatan. Sebelum dilakukan orientasi kegiatan, perlu dilakukan tahap perencanaan. Pada tahap ini dilakukan perencanaan yang matang terkait pelaksanaan PKM ini agar dapat berjalan dengan lancar. Pada tahap ini dilakukan koordinasi tim pelaksana dengan pihak lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Tanjung Pura terkait administrasi untuk perjanjian kegiatan. Pada tahap perencanaan juga dilakukan persiapan materi dan peralatan penunjang atau peraga yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PKM tersebut. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaannya akan dilakukan dengan oleh tim pelaksana dan dengan fokus materi terkait zonasi KKPD dan jenis-jenis yang dilindungi. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM yang dilakukan di kawasan Pulau Pedalaman, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM ini mendapat respon yang baik dari mitra PKM, terbukti dengan keterlibatan mitra secara aktif dalam mengikuti serangkaian kegiatan sosialisasi yang diberikan. Yang hadir dapat memahami tentang keberadaan zonasi KKPD Radayan dan jenis-jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan-peraturan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.